pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang bimbing kita dalam doa. Silakan. Semuanya berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Semuanya hadir? Semuanya hadir atau tidak? Oh, ada yang tidak hadir. Untuk kelas, nanti sebentar kita daftar hadir di kantor ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi, mau tanya dulu, ada yang tahu perpindahan kalor secara radiasi itu apa? Perpindahan kalor secara radiasi itu apa? Oke, silakan Yosi. Perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Oke, ya, perpindahan kalor secara radiasi itu perpindahan kalor dengan atau tanpa melalui medium atau perantara. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di depan. Nah, ini mau tanya dulu, antara gambar satu dan gambar yang kedua, menurut kalian mana yang lebih sehat? Yang begini. Sebentar, tunjuk dulu. Yang gambar pertama. Yang gambar pertama, kenapa? Yosi, memilih gambar pertama. Karena gambar pertama Karena apa? karena sehat. Oh, ikannya sehat. Oke, siapa lagi? Antara gambar satu dan dua, mana yang lebih sehat? Menurut kalian mana? Nomor satu. Oke, Okto final. Kenapa? Tahu gambar yang mana? Nomor satu, alasannya apa? Ikannya lebih sehat. Oke, Yuson. Mana yang tadi angkat tangan lagi? Oke, Yuson. Tadi tunggu ya Pak Ismail. Oke, ikan nomor satu. Karena menurut Yuson, ikannya dijemur di bawah matahari. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Oke, Fani. Karena bersih. Oke, jadi dari pendapat kalian tadi, ada yang mengatakan bahwa gambar satu lebih baik karena ikannya bersih. Karena yang kedua lagi ada yang bilang kan ikannya dijemur di bawah sinar matahari. Terus yang berikut apa? Ada yang tadi bilang apa lagi? Itu saja. Oke, nah berdasarkan dua gambar ini, kita bisa melihat bahwa ikan yang diasap itu apa? Sehat atau tidak? Tidak. Tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Lagi asap. Yusuf, kenapa? Lagi asap. Karena diasap. Oke, yang lain, kenapa yang gambar kedua kalian bilang tidak sehat? Kenapa? Ada yang mau kasih pendapat? Tidak ada? Oke, nah ternyata gambar yang kedua itu memang kurang sehat jika dikonsumsi. Karena yang pertama, kurang bersih. Karena kenapa? Kena asap, bisa kena debu, bisa kena arang juga. Makanya kurang bagus kalau dikonsumsi. Selain itu, gambar yang kedua juga kurang sehat karena bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kajian literatur, kalian dapat menganalisis konsep perpindahan kalor secara radiasi pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu membuat rancangan proyek pembuatan alat pengirim ikan sederhana dengan benar. Dan yang ketiga, melalui LKPD, kalian mampu mempresentasikan laporan hasil proyek dengan baik dan benar. Nah, kemudian untuk penilaian, selama kalian belajar, Ibu akan melakukan penilaian untuk kalian, yaitu ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Oke, sekarang semuanya perhatian. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video tentang bahaya mengonsumsi ikan asap. Dan Ibu harap kalian bisa mengamati video ini dengan baik. Mungkin kabar yang paling sering dari saya bahwa katanya kalau makanan yang sudah diasap dapat meningkatkan risiko kanker atau Jadi kejelekan dari proses pengasapan ini adalah risiko kanker yang besar. Maka dikaitkan dengan namanya PAH. Itu adalah hasil dari pembakaran. Jadi asap-asap yang keluar dari pembakaran itu yang umumnya tidak sempurna itu menyebabkan terjadinya hidrokarbon, dan inilah yang merupakan salah satu zat arsinogen yang ada pada makanan yang diasap. Ya, jadi
Silakan. Ya. Apa yang menyebabkan penyakit? Oke, kalau mengonsumsi ikan asap bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya tadi? Kanker, Ada kan? Oh, Yusron. Sakit kepala. Sakit kepala. Apa lagi? kanker, Kanker. Apa lagi? Sakit jantung. Ada lagi? Stroke. Oke, bagus ya. Nah, berdasarkan kajian video tadi, ternyata mengonsumsi ikan asap berbahaya bagi kesehatan. Karena tadi bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti jantung, penyakit stroke, penyakit apa lagi? Kanker dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya dari masalah ini kalian bisa merumuskan permasalahan. Jadi berdasarkan tayangan video tadi, masalahnya apa? Tanda tangan. bahaya mengonsumsi ikan asap. Oke, masalah pertama yang ditemukan yaitu bahaya mengonsumsi ikan asap atau daging yang diasap atau ikan atau daging yang diasap karena bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Kelompok 1, kelompok 4, 3, dan kelompok 2. Oke, silakan buka LKPD-nya. Kemudian Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai LKPD-nya. Oke, ini. Silakan buka LKPD-nya sudah. Oke, silakan buka halaman 3. Di halaman 3, di lembaran ketiga. Yang halaman 3 yang ada di sini. Kalian silakan menulis permasalahan atau masalah yang tadi kita temukan berdasarkan tayangan video tadi. Bisa? Bisa. Oke, kalau sudah tulis masalahnya, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu setelah kalian memahami si video atau episode, solusi apakah yang kalian ajukan untuk menangani masalah tersebut? Nah, kan masalahnya bahaya ikan asap bagi kesehatan. Jadi solusinya apa? Oke, bisa mengawetkan ikan menggunakan apa? Matahari. Di bawah menjemur ikan di bawah sinar matahari. Yang lain, kelompok yang lain solusinya apa? Kelompok 1, solusi apa? Dari masalah tersebut tadi mau berikan solusi apa? Oke, sama ya, menjemur ikan di bawah sinar matahari. Kelompok 2, solusinya? Oh, sama, menjemur ikan di bawah sinar matahari. Kelompok 4, solusinya apa? Menjemur ikan di bawah sinar matahari. Oke, sama juga. Jadi kalian sudah memberikan solusi bahwa bisa mengawetkan ikan dengan bantuan sinar matahari, yaitu dengan cara menjemur. Oke, silakan tulis jawabannya di nomor 2. Sekarang setelah kalian mengamati video tadi sebagai referensi kalian nanti, sekarang silakan mengisi judul dan tujuan dan agen bahan yang akan digunakan untuk membuat proyek. desain dan juga jadwal proyeknya. Ibu persilakan kepada kelompok 1. Silakan. Mungkin yang baca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, permasalahan apa yang dapat kalian diskusi, apakah yang akan kalian coba menangani masalah tersebut. Pertama, sebaiknya menjauh ikan di bawah sinar matahari.
menjemur di bawah sinar matahari. Jadwal kegiatan Rabu sampai Jumat. Oke. Jadwalnya di belakang. Menyusun jadwal kegiatan yang pertama membuat proyek. Waktunya Rabu sampai hari Jumat. Oke. Tempat di sekolah. Oke. Dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan proyek yang telah mereka buat sebagai kegiatan dari menguji hasil proyek. Silakan, kelompok 2 persilakan. Bawa dengan alatnya juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat berupa alat penyembunyikan sederhana. Kami sudah mencoba menyembunyikan menggunakan alat ini dan hasilnya kita lumayan sering. Tapi sebelum maksimal karena cuaca yang mendung dan waktu menjemur yang sangat singkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 mereka menyampaikan bahwa hasil proyek mereka sudah jadi dan produk yang mereka hasilkan itu berupa ikan yang dijemur itu kurang maksimal karena ikannya belum terlalu kering karena yang pertama tadi katanya cuacanya mendung, yang kemudian karena mereka jemurnya tidak lama, cuma 1 hari saja, jadi ikannya tidak terlalu kering. Oke, nah selanjutnya Ibu persilakan kepada setiap kelompok dari kelompok 1, kelompok 4 dan juga kelompok 3 untuk maju dan menilai hasil produk yang mereka kerjakan. Bisa? Silakan. Kelompok 1 duluan. Ayo silakan. Tentang pengalaman belajar, silakan kalian tuliskan pengalaman apa yang kalian dapatkan selama melakukan proyek ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan pengalaman belajar yang kalian dapatkan. Silakan. Oke, dengarkan ya, semuanya dengarkan pengalaman belajar dari Yosi. Pengalaman belajar saya dapatkan dalam membuat proyek ini sangat menyenangkan karena saya bisa belajar membuat alat pengering ikan yang sederhana. Sehingga saya dapat mengawetkan ikan tidak dengan pengasapan lagi, tapi menggunakan sinar matahari langsung sebagai salah satu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Namun dari hasil penjemuran ikan kurang maksimal karena cuaca yang mendung dan waktu menjemur yang sangat singkat. Oke, terima kasih tentang untuk Yosi. Nah, dari hasil pengalamannya dia mengatakan bahwa akhirnya dia senang, dia tahu bagaimana cara mengawetkan ikan selain dengan cara pengasapan, yaitu dengan menjemur ikan di bawah sinar matahari menggunakan alat pengering ikan yang telah kalian buat sebagai salah satu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Sudah membuat kesimpulan, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini seperti yang tadi katakan Yosi bahwa kita bisa mengetahui cara mengawetkan ikan dengan cara yang lain selain pengasapan, yaitu dengan menjemur ikan di bawah sinar matahari. Dan juga merupakan salah satu contoh konsep perpindahan kalor secara radiasi. Yosi juga sudah mengatakan langkah-langkah pembuatan alat pengering ikan sederhana dengan lengkap. Jadi semuanya sudah paham? Paham kah? Sudah bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya? Menyenangkan kah? Bagaimana? Menyenangkan. Oke, alasannya apa? Siapa mau memberi pendapat? Alasannya apa? Yang mengatakan bahwa pembelajaran menyenangkan. Karena apa? Karena apa? Kelompok 2? Kelompok 1? Karena seru. Oke, kelompok 1 mengatakan bahwa
pembelajarannya menyenangkan karena seru. Nah, jangan lupa tulis nama, hal tanda, dan kelas. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi. Jadi berharap kalian bisa mencari materi untuk membaca baik di buku paket ataupun di internet. Nah, sebelum itu